tren besar yang ada di Pulau Jawa utamanya. Niki nek mboten wonten karomah saking Mbah Kholil mboten saged. Ngoten lho nggih. Nah, kemudian yang kedua, hampir tidak ada orang yang meragukan kewaliane Mbah Hasyim Asy'ari. Semua orang, warga masyarakat pada saat itu sampai saat ini mengakui kewaliane Mbah Hasyim Asy'ari. Nggih nyuwun ngapunten. Nalikane beliau nyantri di Madura di pondoknya Mbah Kholil Bangkalan, Mbah Hasyim Asy'ari waktu niku masih muda. Santri-santri yang lain tidak tahu kalau di halaman pondok itu ada Nabi Khidir yang sedang kehujanan. Mbah Hasyim Asy'ari niki pirsa kalau itu adalah Nabi Khidir, diangkat dipondong oleh beliaunya, diiyupno. Masya Allah. Niki nek napa jenenge bukan makom yang sama, bukan derajat yang sama, mboten ngertos, Pak. Kula kali panjenengan mawon nek ana Nabi Khidir liwat nggene ngarepe kula kali panjenengan mboten ngertos karena napa? Makome beda, derajate beda. Tapi kalau makomnya sama, sama-sama tingginya, derajatnya padha dhukure, ngerti oh iki Nabi Khidir. Masya Allah. Ngoten nggih. Tidak ada yang meragukan kewaliane Mbah Hasyim Asy'ari niki mboten enten. Makomnya amat sangat tinggi. Dan muassis NU yang lain, Kyai As'ad Syamsul Arifin, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri, dan muassis yang lain, ini memiliki derajat-derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milo kula kali panjenengan amat sangat beruntung diberikan hidayah oleh Allah dalam hati kula kali panjenengan menjadi warga Nahdlatul Ulama, ikut gerbongnya para wali-waline Gusti Allah. Nek wis jenenge gerbong, walaupun gerbong sing paling mburi dhewe pasti melu lokomotive, melu sing ngarep. Nggih napa nggih? Gak mungkin ditinggal. Misale kereta api dari Surabaya tujuan Jakarta ono gerbonge 20 niki pasti totoke Jakarta ya bareng. Nggih napa nggih? Gak mungkin ditinggal. Kula kali panjenengan ada di gerbongnya Nahdlatul Ulama, walaupun di tingkat ranting MWC yang ada di belakang sendiri, insya Allah katut kalian Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Kholil Bangkalan melbu swargane Gusti Allah. Milo ojo sampai metu teko Nahdlatul Ulama, karena organisasi ini didirikan oleh para wali-waline Gusti Allah. Niki sing terpenting nih, karena saat ini banyak sekali orang-orang yang masuk ke rumah-rumah untuk mengganggu keyakinan kemantepan kula kali panjenengan. Niki sing pertama. Sing kedua. Karena NU niki didirikan oleh para wali-waline Gusti Allah, maka beliau ini juga ikut menjaga Nahdlatul Ulama. Anjene sing gawe omah, sing ngedekno omah, pasti beliau niki ikut menjaga keberadaan Nahdlatul Ulama. Lho nek gak ono barokahe para wali-waline Gusti Allah, Nahdlatul Ulama niki sampun lenyap sejak zaman Orde Baru. Nggih napa nggih? Sudah lenyap, Pak. Nggih. Kalau tidak ada campur tangan dari pemiliknya, sudah habis Nahdlatul
Ulama. Tapi karena para wali-wali ini Gusti Allah ini tidak ridho kalau NU ini lenyap atau hancur, maka beliau juga ikut berdoa ndonga nang Gusti Allah muga-muga NU niki selamat sampai dina kiamat. Amin Allahumma amin. Niki penting, Pak. Lho napa nggih ta saged njogo ta beliau-beliau nggih. Kita meyakini ada sebuah ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Sing artosipun menawi boten lepat, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau kira, jangan kau sangka, jangan kau katakan orang yang berjuang di jalan Allah itu mati. Jangan. Bal ahyaun, mereka tetap hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah beliau mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. No, pejuang-pejuang Mbah Hasyim, Mbah Khalil dan yang lain-lain pendiri-pendiri NU, beliau ini adalah pejuang-pejuang di jalan Allah. Karena apa? Tujuan didirikan Nahdlatul Ulama tidak ada lain kecuali li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agamane Gusti Allah. Nah, orang yang berjuang di Nahdlatul Ulama, mereka itu adalah pejuang-pejuang agamane Gusti Allah. Nah, oleh karena itu beliau ini tidak mati, akan tetapi hanya pindah tempat saja dari alam dunia ke alam barzakh. Karena beliau tetap hidup kata Allah, maka ini penting, beliau akan selalu melihat, mengawasi dan memantau generasi-generasi yang saat ini sedang memperjuangkan dan membela Nahdlatul Ulama. Jangan dikira pertemuan kita hari ini tanpa pengawasan dari beliau. Beliau hadir, Pak. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Wahab, Kiai As'ad hadir menyaksikan kita hari ini. Ini penting, Pak. Siapapun dia yang memperjuangkan Nahdlatul Ulama selalu diawasi, dan bukan hanya sekedar mengawasi, insya Allah dengan doa-doa barokah beliau, kita semua di dunia ini akan hidup tentram, sejahtera dan selamat bahagia. Amin Allahumma amin. Besok di akhirat juga mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, niki tanpa campur tangan, tanpa doa dari muassis Nahdlatul Ulama, NU sudah habis, Pak, riwayatnya tamat. Ini penting untuk kita semua agar supaya hati kita semakin mantap di dalam gerbong Nahdlatul Ulama, menjadi anggota NU, baik itu di pengurus hariannya, di lembaganya, di badan otonomnya, semuanya itu adalah anggota-anggota Nahdlatul Ulama. Tidak jadi apapun di kepengurusan, yang penting anggota Nahdlatul Ulama masuk di dalam gerbongnya Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Jadi berjuang di Nahdlatul Ulama itu bukan harus masuk struktur pengurus, tidak. Walaupun di luar struktur pengurus, yang terpenting
hati kita selalu nyantol nanggone NU, insya Allah di situ kita akan bersama para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Niki penting kangge kula lan panjenengan agar supaya kula kali panjenengan tidak ragu-ragu di dalam membela dan membesarkan Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, niki rupane rada kata sing badhe kula sampaiaken, sanggup panjenengan niki. Nggih, muga-muga cuacane mboten panas nggih. Nggih, nek cuacane kados ngeten niki masih sampai jam 12 gak apa-apa nggih. Pun dalam memasuki abad yang kedua, kita perlu introspeksi diri. Kita perlu mengkoreksi diri kita di Nahdlatul Ulama. Yang pertama yang harus kita koreksi adalah terkait dengan kedisiplinan. Paham jenengan nggih? Disiplin itu napa? Nggih. Disiplin ini menawi diuraikan banyak sekali. Nggih. Disiplin waktu. Disiplin olahraga misalkan, ya. Disiplin cara makan kita. Nah, yang ingin saya sampaikan dan harus kita evaluasi, harus kita bisa merubah di Nahdlatul Ulama ini dari semua unsur, apakah itu jajaran struktural NU, mulai dari PB, PW, PC, MWC sampai ranting dan anak ranting, atau di lembaga maupun badan otonom, harus mampu merubah kedisiplinan terhadap waktu. Kira-kira sakit nggih? Biasanya rapat diundang jam 8, dimulai ini jam 10. Ini kita sih wonten kan nggih? Masya Allah. Nyuwun ngapunten. Saya pernah mendengar cerita dari teman-teman yang bisa dipercaya bahwa dulu Mbah Bisri Samsuri kalau ada undangan rapat jam 8, beliau hadir setengah 8. Setengah jam sadurunge rapat dimulai, beliau sudah ada di lokasi. Oke. Tidak pernah beliau terlambat menghadiri undangan-undangan, apakah itu rapat atau undangan pengajian. Niki Mbah Bisri Samsuri. Demikian pula Mbah Wahab Hasbullah dan yang lain-lain. Amat sangat disiplin waktu. Nah, ini kula kali panjenengan memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama ini harus bisa merubah sikap kedisiplinan kita. Ojo sampai jame gawe jam karet maneh. Nggih, leres nih. Kalau memang tidak bisa hadir misalkan, monggo WA tenggene panitia, ngapunten mboten saged rawuh. Atau kalau memang terlambat, WA nanggone panitia pelaksana, ngapunten radi terlambat mangke. Ini termasuk etika kedisiplinan itu seperti itu. Kalau memang tidak bisa datang tepat waktu, maka harus menginformasikan kepada yang bertanggung jawab melaksanakan pertemuan itu. Nyuwun ngapunten. Ketika ada paskibraka melakukan baris berbaris, kalau mereka
disiplin dalam gerakan, wah enak dirungokno, krek podo ngoten lho nggih. Karena apa? Mereka disiplin dalam melakukan gerakan-gerakan itu sesuai dengan komandonya. Tapi nek boten disiplin nggih boten saged didelok napa boten saged rapi. Leres nih. Makanya di abad yang kedua Nahdlatul Ulama ini anggota NU harus mampu merubah kedisiplinannya. Sanggup kira-kira Bu? Nah, harus sanggup lah. Artinya jangan sampai tidak ada perubahan antara abad pertama sampai abad kedua kok podo ae. Ini sing pertama. Yang kedua, yang perlu kita camkan bersama-sama, yang perlu kita perhatikan secara seksama adalah nopo jenenge rasa memiliki terhadap Nahdlatul Ulama. Dalam arti atau kata yang lain, nopo jenenge niku? Rasa memiliki niku lho. Non antar ini militansi itu rasa memilikinya amat sangat tinggi, betul. Dulu ketika tahun 90-an 80-90 ada yang namanya Darul Arkom. Pernah dengar ya? Ini usianya di atas 50 tahun. Nah ini pernah dengar dulu ada organisasi namanya Darul Arkom, pusatnya di Malaysia. Sedikit anggotanya tapi militansinya kuat terhadap organisasi. Apapun yang dilakukan, yang diperintahkan oleh organisasi, mereka tunduk dan patuh. Karena nopo? Militansinya, rasa memilikinya kuat. Ini yang ingin saya kembalikan. Rasa memiliki dan militansi warga Nahdlatul Ulama ini harus kita tumbuhkan lagi. Nyuwun ngapunten. Zamannya Kiai Hasyim Asy'ari bermusyawarah dengan para ulama-ulama se-Jawa dan Madura yang tempatnya di Surabaya di Jalan Bubutan, saat ini menjadi kantor PJNU Kota Surabaya. Ketika beliau bermusyawarah mengambil kebijakan terhadap masuknya sekutu ke tanah Jawa melalui Surabaya, maka biasa kita sebut dengan resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945. Pada saat itu militansi warga Nahdlatul Ulama cukup tinggi dan cukup besar. Apapun yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama selalu diikuti dan dikerjakan. Jangankan cuma harta benda, nyawa pun dikorbankan demi membela negara dan bangsa yang saat itu dicetuskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari beserta para ulama yang lain. Oh, Cancut Taliwondo, semuanya sepakat, ayo kita berjuang membela negara dan bangsa, jangan sampai dijajah kembali. Tidak ada warga NU yang tidak tunduk pada saat itu, semuanya Cancut Taliwondo. Maka tidak heran ya, atas rahmat dan barokah dari para wali-wali Allah, saat itu pertempuran di
10 November dimenangkan oleh warga bangsa Indonesia. Ya walaupun banyak sekali yang terbunuh dari teman-teman yang berjihad di Surabaya pada saat itu, akan tetapi yang perlu dicatat, militansi warga NU saat itu amat sangat kuat. Apapun yang dikeluarkan kebijakan dari Nahdlatul Ulama diikuti dan dilaksanakan. Saat ini memasuki abad kedua ini, militansi itu harus kita tumbuhkan kembali. Sing siap Bu ya? Bu sanggup Bu ya? Haruslah, harus. Karena kita di Nahdlatul Ulama ini li'ila'i kalimatillah, menegakkan agama ini Gusti Allah. Ojo sampai ono kantor PCNU sing gak mari. Nggih Pak Aziz ya? Nggih. Monggo Cancut Taliwondo semuanya harus bergerak untuk menyelesaikan kantor PCNU. Lho lek dipikul bareng-bareng ringan. Nek diijeni Pak Aziz juga mari-mari. 3 tahun gak mari nek diijeni. Tapi kalau dipikul bersama-sama, insya Allah dalam waktu tidak sampai terlalu lama akan selesai. Masya Allah. Militansi ini penting kanggih kula lan panjenengan. Pun diniati li'ila'i kalimatillah allati hiyal ulya. Masya Allah. Ini yang harus kita tumbuh kembangkan di Nahdlatul Ulama memasuki abad yang kedua. Selanjutnya sing pepinten nih kalau udah kalen nih wona. Nggih pun kepinten mawon pun, sing penting ana jenenge memasuki abad kedua kita harus memperbaiki diri di Nahdlatul Ulama. Selanjutnya mari di dalam berjuang di Nahdlatul Ulama dimanapun kita berada, apakah itu di struktur NU, PC, MWC, ranting, anak ranting, atau di lembaga, atau di badan otonom, atau di luar struktural, tanamkan dalam hati kita dalam mengabdi di Nahdlatul Ulama ikhlas lillahi ta'ala. Harus kita tanamkan itu. Jangan sampai melbu nanggoni kepengurusan NU untuk bantu loncatan menjadi anggota DPR misalnya. Enten apa mboten iki? Ojo digawe batu loncatan, nggih. Melbu nanggone NU kepengin dadi bupati, cikne didukung oleh NU, aku tak melbu dhisik nanggone NU. Tujuannya pengen dadi wali kota, dadi bupati. Jangan. Tanamkan dalam hati kita dimanapun kita berada di Nahdlatul Ulama, ikhlas lillahi pun karena Gusti Allah. Ojo karena liya-liyane. Nggih, kula sering menyampaikan, wah napa jenenge nek nggone NU apa jenenge ikhlas iku ya gak lepo-lepo Pak. Misale iki pawon iki gak ngebul iki pawon iki. Misale, jangan. Itu niat yang salah. Itu niat yang salah. Kula sering menyampaikan di beberapa pertemuan, kula sering menyampaikan jenengan pirsa Mbah Kiai Ridwan Abdullah. Sinten beliau? Nah, Kiai Ridwan Abdullah niki pencipta lambang Nahdlatul Ulama, gambare NU nih. Niku yang menciptakan beliau Kiai Ridwan Abdullah. Cucu beliau akrab kali kula.
mulai di PCNO Kota Surabaya nggih kula pernah 2 periode menjadi pengurus PCNO Kota Surabaya, walaupun tidak di jajaran, tidak di ketua, tapi yang periode pertama niku jadi wakil katib. Saat itu roisnya Kiai Miftahul Akhyar, rois Suriah PCNO Kota Surabaya saat itu Kiai Miftahul Akhyar. Nah kula napa jenenge kebetulan agak dekat dengan beliau saat itu sehingga masuk di jajaran wakil katib. Nah sementara cucu dari Kiai Ridwan Abdullah ini di jajaran Tanfidiyah, sering ngobrol dengan kula. Artinya apa? Saya banyak cerita dari cucu beliau ini, cucu Kiai Ridwan Abdullah. Lek nok gone NU, lek nok gone NU, orang yang berjuang di Nahdlatul Ulama kok rezekine sik seret wis kok teko nang aku. Ngapunten niki beliau sendiri yang ngomong. Kalau ada orang berjuang di Nahdlatul Ulama kok rezekine seret teko nang aku. Lek aku wis mati teko nang kuburanku oreken maesanku. Utek-utekan ngene, orek. Mbah ya apa mbah kula kok sik miskin mawon ten ngene NU niki mbah. Ngarepe niku kaya ngoten. Artinya nopo? Beliau meyakinkan kepada kita semua ketika kita ikhlas mengabdi di Nahdlatul Ulama, rezeki niki bakal diatur dhewe kali Gusti Allah. Dengan dalil ayat Al-Qur'an, intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Intan surullaha, ketika kita menolong agama Allah, menegakkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah, yansurkum, Allah akan membela juga terhadap kita. Allah akan menolong juga terhadap diri kita. Ini ayat ini yang dipegang betul oleh Kiai Ridwan Abdullah, sehingga beliau yakin ketika kita ikhlas berjuang di Nahdlatul Ulama, insya Allah rezeki niki bakal diparingi lancar kali Gusti Allah. Nggih nyuwun ngapunten, rezeki niku mboten berupa duit saja. Kesehatan niku rezeki saking Gusti Allah. Sing sepuh-sepuh biasae asam urat diilangi ambek Gusti Allah, asam urate dikei waras. Nggih Bu nggih. Masya Allah. Niku rezeki nggih. Rumah tangga dikei bahagia, tentrem. Niku nggih rezeki saking Gusti Allah. Anak-anake dikei nurut kabeh, dikei pinter-pinter kabeh. Niku nggih rezeki saking Gusti Allah. Ngoten lho. Pun tanamkan keikhlasan dalam hati kula kali panjenengan mengabdi di Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Nyuwun ngapunten, kula ten ngene NU niku mulai tingkat ranting Bu. Kula nate dadi ketua Ansor ranting di kelurahan kula. Waktu niku tasik zamane wonten ninja-ninja niku. Waktu ninja niku kula dadi ketua ranting. Nggih, karena enten ninja sehingga banyak teman-teman niku yang mendaftarkan diri sebagai anggota Banser. Sak ranting niku wonten 200 Banser. Coba. Di sak ranting niku 200 Banser. Nggih, karena kula kelahiran Surabaya sehingga masa kecil kula niku nggih kali kanca-kanca nggih padha cilike ngoten. Begitu saya jadi ketua Ansor, semuanya ikut bergabung jadi anggota Banser. Masya Allah luar biasa nih. Mantun ngoten munggah pangkat jadi ketua MWC. Kata Kiai Aziz ini dari bawah juga beliau ini ketua MWC. Mantun ngoten munggah pangkat malih masuk di kepengurusan cabang Kota Surabaya. 2 periode di cabang munggah pangkatnya maneh jadi pengurus wilayah NU Jawa Timur. Hari ini periode yang kedua
jadi wakil ketua. Masya Allah, mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Nggih, kula nggih mboten pegawai negeri, mboten nate dadi pegawai negeri. Masya Allah, kula nggih heran, oleh ndi rezeki aku tiap bendina kok ono ae. Masya Allah, ternyata memang Gusti Allah kabeh sing ngatur, gak usah kuatir pun. Nggih, mboten salah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Masya Allah, nek pun yakin terhadap ayat niki pun madep mantep berjuang di Nahdlatul Ulama, gak usah noleh-noleh, ikhlas lillahi ta'ala. Ini untuk abad kedua NU, ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Ojo karena wedi mara tuwa, ojo. Wah iki wong mara tuwaku dadi ketua MWC. Wah aku nek gak mlebu NU ya isin aku misale. Gak usah. Ojo karena wedi dicopot jabatane aku nek mlebu pengurus NU lah ya apa kok dicopot jabatanku iku diek dhisik zamane Golkar berkuasa. Mboten usah wedi. Mboten usah wedi. Nah, sekarang NU sudah memasuki abad yang kedua. Kulo kali panjenengan harus bersyukur, harus berani menampakkan diri kulo kali panjenengan. Ojo singit-singitan. Bukan saatnya lagi kulo kali panjenengan singitan. Saat ini kulo kali panjenengan harus bangga menjadi warga Nahdlatul Ulama. Harus bangga. Karena apa? Karena Nahdlatul Ulama punya saham yang cukup besar di dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Peranan para kiai, peranan para ulama saat itu luar biasa besar dalam menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia. Nyuwun ngapunten, Bung Karno ketika memilih tanggal 17 Agustus sebagai memproklamasikan diri kemerdekaan Indonesia niki sowan riyen ten Mbah Hasyim Asy'ari. Sowan riyen ten Mbah Hasyim Asy'ari minta petunjuk kira-kira kiai tanggal pinten Indonesia niki akan kita rayakan kemerdekaannya. Nggih nyuwun ngapunten, saat itu ketanggalan umum niku mboten pati laku nggih. Tanggalan umum mboten pati laku. Mbah Hasyim Asy'ari menunjuk wis ngene sampai nanggone Pak Karno lakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 9 Ramadan. Tanggal 9 Ramadan pada saat itu. Kemudian 9 Ramadan itu bertepatan dengan 17 Agustus. Loh dino ini tepat dino Jumat. Jumat Legi, Masya Allah. Mboten sembarangan nih Pak. Mboten sembarangan. Artinya apa? Mbah Hasyim bilang kalau tidak pada tanggal ini akan sulit Indonesia merdeka. Laksanakan pada tanggal ini. Akhirnya karena Bung Karno niki amat sangat percaya terhadap beliau, jadi kapasitas Mbah Hasyim Asy'ari sebagai orang dekati Gusti Allah niku diakui sama Bung Karno. Bukan hanya warga masyarakat umum, tapi Bung Karno juga mengakui bahwasanya beliau ini adalah termasuk waliyun min auliya illah. Percaya, Bung Karno amat sangat percaya, dan dilaksanakan itu tanggal 9 Ramadan bertepatan dengan 17 Agustus. Padahal pada saat itu banyak tokoh-tokoh organisasi yang lain. Apakah beliau tidak minta petunjuk kepada tokoh-tokoh organisasi yang lain? Muhammadiyah yang lebih dulu berdiri, kok tidak diminta pendapatnya? Karena beliau yakin yang dekat dengan Allah itu adalah Mbah Hasyim Asy'ari yang mempunyai indera keenam, ketajaman mata hati adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Dilaksanakan pada tanggal
17 Agustus yang pada saat itu 9 Ramadan. Wayahe wong poso, Pak. Wayahe wong poso. Waktu proklamasi niku wayahe wong poso. Artinya apa? Sumbangsih para kiai saat itu luar biasa. Belum lagi ketika resolusi jihad. Belum lagi ketika resolusi jihad. Bung Karno ngeluh Pak Sirai. Karena nopo? Baru 2 bulan merdeka. Baru 2 bulan proklamasi dibacakan. Sekutu sudah mau masuk lagi ke Indonesia. Dimotori oleh tentara Inggris. Ngeluh, nopo kok ngeluh? Karena Indonesia belum punya tentara. Walaupun sudah dibentuk tentara waktu TKR, Tentara Keamanan Rakyat, tapi gak duwe senjata. Kenapa ndak punya senjata? Gak duwe duit gak tuku senjata. Baru merdeka. Lo leres nih. Ngeluh lo sekutu ate mlebu maneh ate nyerang maneh. Ngeluh Bung Karno. Lagi-lagi minta pendapatnya para kiai, para ulama. Datang utusannya ke Mbah Hasyim Asy'ari. Datang utusannya ke Mbah Hasyim Asy'ari. Dijawab oleh Mbah Hasyim Asy'ari, melawan sekutu, mempertahankan bangsa dan negara, hukumnya wajib fardu ain. Loh, tegas Pak. Akhirnya untuk menyepakatkan pendapat beliau, dilakukanlah musyawarah, mengundang seluruh pengurus-pengurus NU di Jawa dan Madura, alim ulama di Jawa dan Madura sepakat bahwasanya melawan sekutu adalah jihad fisabilillah. Kalau mati adalah mati syahid. Masya Allah. Maka para kiai, para ulama dan Nahdlatul Ulama memiliki saham yang cukup besar terhadap bangsa Indonesia. Makanya kula kali panjenengan wis gak usah izin Pak menampakkan diri sebagai warga NU. Gak usah izin. Sampeyan gawe pun kelambi yang ada label NU-nya, digawe pun kemana-mana. Gak usah izin. Karena nopo? Kita memiliki saham besar di bangsa Indonesia. Lek gak ono para kiai, gak ono para ulama, kula kali panjenengan belum bisa hidup bebas seperti saat ini, masih dalam kungkungan penjajah. Masya Allah. Terus kados ngoten niku, kula kali panjenengan menjadi warga Nahdlatul Ulama harus bangga, harus senang, dan tampakkan kebanggaan kita dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang mampu mendorong kemajuan Nahdlatul Ulama. Monggo muslimat ngadakan kegiatan Patayat, Ansor dan yang lain-lain. Dan yang lain-lain, tapi tetap dikomunikasikan, koordinasikan dengan NU setempat. Kalau itu wilayahnya kabupaten kota maka ke PC NU. Kalau wilayahnya di tingkat kecamatan, koordinasikan dengan MWC NU. Koordinasi ini sifatnya penting. Jangan berjalan sendiri, ya. Ikuti petunjuk dari bapaknya. NU niki minangka bapake. Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu IPB niku minangka putra-putrine. Ngoten nggih? Pun koordinasikan dengan seksama, dengan baik agar supaya gerakan kita menjadi gerakan yang bisa merubah situasi dan kondisi. Iki pun saja Mbak Aziz. Terus tani kita mulai suasananya adem, kula pun luwe punan iki. Nggih sampean ngomong meneng tok enak niki sing ngomong niki nggih luwe nggih ngelak macam-macam niki pun. Ati ngombe kopi tapi gak iso rokokan ambe ngomong, mau sampe rokokan ngomong. Masya Allah. Pun jadi itu beberapa hal yang harus kita lakukan di dalam memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya selalu mendapatkan barokah
dari muassis Nahdlatul Ulama yang nanti pada akhirnya kita akan masuk surga bersama beliau-beliau para muassis Nahdlatul Ulama. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkunge nyuwun agungipun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi. Loh ditungani ta? Mboten Surya mau ning donga. Pun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa 'aqlan kamila wa qalban munawwara wa rizqan wasi'an halalan thayyiba wa 'amalan maqbula wa du'aan mustajaba wa jannatal firdaus wa jannatal firdaus wa jannatal firdaus wa na'iman muqima. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al bid'ati wad dhalalah. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina min ahli al ilmi wa ahli al khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad dunya wad dhair. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina minal ulama'il 'amilin al-mukhlisin at-tawwabin al-mutatahhirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkungnya nyuwun agungipun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih. Demikian mohon bahasan oleh beliau Romo Yai Dr. Andes Ahsanul Kab MPDI, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur. Selanjutnya mari kita ikuti bersama pembukaan secara resmi Muskercap ketiga oleh beliau Bapak Kiai Haji Ahsanul Haq, didampingi oleh beliau Romo Yai Solihan, Kiai Haji Fathul Aziz, dan juga mohon berkenan panjenengan Bapak Haji Sukarni. Monggo ya.